warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Dian Syaira. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional. Hari ini saya akan memaparkan materi hubungan internasional yang telah saya animasikan sebagai berikut. Hai teman-teman, di video ini kita akan mengupas tentang teori hubungan internasional. Karena itu mohon disimak dengan baik ya. Sebelum kita mempelajari teori-teori hubungan internasional, ada baiknya jika kita mengetahui konsepnya terlebih dahulu agar kita mampu berpikir kritis terhadap teori tersebut. Konsep tersebut ada 3. Yang pertama adalah epistemologi, yaitu cara atau sarana yang kita gunakan untuk mengetahui dunia global. Contohnya itu empirisme, pandangan yang mengklaim kebenaran pengalaman melalui indera kita sendiri. Lalu yang kedua adalah metodologi, atau biasanya konsep ini mengandalkan penelitian dan juga analisis atau seperangkat praktik aktual untuk menyelidiki hubungan internasional. Contohnya itu metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang terakhir itu adalah ontologi. Ontologi adalah sebuah konsep yang mengacu pada diri kita dalam memandang dunia sebagai struktur nyata yang mempengaruhi aktor. Yang pertama aktor ya. Terus contohnya itu seperti sistem internasional yang lazim dan literatur. Setelah kita memahami konsep teori hubungan internasional, maka kita akan beralih ke materi intinya, yaitu teori-teori hubungan internasional. Nah, apa sih definisi dari teori? Teori sendiri memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang yang berbeda, bahkan bisa juga memiliki arti yang berbeda bagi orang yang sama. Arti lain teori yang lebih jelas adalah teori sebuah cara untuk membuat dunia atau sebagian darinya lebih dapat dipahami. Nah, teori-teori hubungan internasional sendiri pun memiliki banyak macamnya, tapi di dalam video kali ini kita hanya akan membahas 3 macam teori, yaitu realisme, liberalisme, dan juga konstruktivisme. Selanjutnya, teori pertama adalah realisme. Teori realisme adalah teori lama dengan para tokoh seperti Hans Morgenthau. Teori ini muncul di awal abad ke-20 untuk memberikan reaksi pada teori idealisme terdahulu yang lebih berfokus pada kerjasama internasional. Menurut teori ini, negara adalah aktor utama. Tidak ada sistem hierarki di dunia internasional karena bagi mereka kepentingan nasional yang paling diutamakan. Ciri utama dari teori ini adalah persaingan dan konflik. Teori kedua adalah teori liberalisme, yang dimana dalam teori ini lebih menekankan terhadap kerjasama internasional, institusi, dan norma-norma. Bagi mereka, kerjasama itu mampu menciptakan perdamaian dan kestabilan global. Nah, dari sinilah dari teori ini muncul yang namanya diplomasi, pertukaran budaya, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Teori liberalisme sendiri muncul karena peristiwa Perang Dunia ke-1 yang telah menimbulkan jutaan korban, kerusakan fisik, dan juga pergolakan dunia politik. Salah satu dari tokoh liberalisme sendiri adalah John Locke. Yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Nah, teori ini lebih menekankan peran norma, identitas, perilaku dalam mempengaruhi aktor-aktor negara. Dan teori ini lebih mengutamakan interaksi sosial karena pilarnya adalah norma-norma sosial. Contoh dari pemikiran konstruktivisme ini adalah Alexander Wendt. Teori-teori hubungan internasional sendiri muncul atas dasar keinginan masyarakat dunia yang menginginkan kehidupan lebih baik dan menghindari kembali peristiwa-peristiwa seperti Perang Dunia ataupun kerusakan fatal lainnya di dunia internasional yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat-masyarakat global. Untuk mendukung teori-teori hubungan internasional, maka muncullah yang namanya sistem level analisis. Level analisis sendiri berkembang menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, sistem internasional, distribusi kekuasaan di antar negara, geografi, teknologi, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua itu analisis negara, yang sering diperlakukan sebagai aktor padu dan masyarakat domestik atau nasional.
Yang ketiga adalah kelompok-kelompok seperti dalam politik birokrasi dan dinamika kelompok domain-domain psikologi sosial. Dan yang terakhir itu adalah level analisis individu seperti dalam psikologi, persepsi, dan sistem kepercayaan. Hal tersebut, teori hubungan internasional memiliki peran penting di dunia global, seperti dalam pembentukan sistem negara internasional, menjaga keamanan, perdamaian internasional, ataupun memberikan kehidupan masyarakat global yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah pengaplikasian teori. Nah, bagaimana sih cara mengaplikasikan teori? Teori pertama itu kan teori realisme, karena lebih menekankan kepada kekuasaan dan keamanan militer, maka cara mengaplikasikannya dengan meningkatkan keamanan guna menjamin kedaulatan nasional. Lalu untuk liberalisme sendiri, cara mengaplikasikannya dengan membentuk pasar Uni Eropa, pasar tunggal. Lalu untuk konstruktivisme sendiri, cara pengaplikasiannya dengan upaya pembaruan norma dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Karena kita telah membahas materi-materi tentang teori hubungan internasional, yuk teman-teman, kita sekarang membahas tentang kesimpulan dari materi-materi tersebut. Dari video animasi yang telah kita lihat sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwasannya banyak sekali teori-teori hubungan internasional, baik itu dalam konteks modern ataupun konteks lama. Tapi tujuan dari teori-teori ini tetaplah sama, yaitu memajukan dunia global. Sehingga kita mampu menganalisis isu-isu ataupun mengaplikasinya secara langsung di dunia saat kini. Cukup sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.